Gimana kabar? Hari ini kita kembali belajar seperti biasanya. Mudah-mudahan belajar hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Agar pembelajaran hari ini mendapatkan pelajaran yang berguna ilmunya, kemudian manfaat dunia dan akhirat. Silakan, Hasanah, silakan disiapkan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Karena takut ada yang bolos atau yang tidak hadir hari ini. Coba, yang tidak hadir siapa? Sebutkan. Asfi hadir? Alfa. Asfi Alfa. Dede? Karena kita menerapkan profil pelajar Pancasila, ya, kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kemudian yang kedua nanti akan menyanyikan lagu apa? Sama Garuda Pancasila. Ya. Silakan untuk Jumi dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketika menyanyikan Indonesia Raya maka kita berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku hiduplah Indonesia Raya. Lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, ayo maju, maju. Silakan duduk. Yang semangat nih, kayaknya udah pada ngantuk, pada loyo ya. Kita ice breaking dulu. Tepuk semangat SMP 3 Cijago kelas 7. Iya, belajar sukses. Kelas 7. Yes, sukses. Makasih ya. Baik, disampaikan adalah persamaan linear satu variabel. Ya, persamaan linear satu variabel. Tujuannya di sini kita belajar persamaan linear satu variabel adalah dapat menjelaskan konsep persamaan linear satu variabel. Jadi dapat menjelaskan konsep persamaan linear satu variabel. Yang kemudian yang kedua, membuat model matematika persamaan linear satu variabel. Sebelum ke pembelajaran, ya, Bapak tanya dulu. Ya, Bapak tanya dulu, benar atau salah? Misalkan, Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Benar atau salah? Benar. Benar. Yang salah? Ada yang salah? Tidak. Kemudian yang kedua, 8 ditambah 3 adalah 11. Benar. Yang pertanyaan ketiga adalah Serang berada di Provinsi Lampung. Salah. Berarti itu adalah pernyataan yang salah. Karena yang benar adalah Indonesia, ibu kotanya Jakarta. 8 tambah 3 adalah 11. Kemudian yang salah adalah itu akan berkaitan dengan nanti di kelas 8 ada nanti pelajaran aljabar. Kemudian ada juga di pelajaran IPA di kelas selanjutnya. Jadi kalau kita belum menguasai persamaan linear satu variabel untuk kelas 7, maka kita di kesananya akan sulit memahami pelajarannya. Mudah-mudahan setelah kita belajar, seluruh siswa bisa ya
bisa memahami konsep persamaan linear satu variabel, juga itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa, maka konsep ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya kalian lebih jelas, nanti Bapak akan tayangkan materi di bentuk PPT. Kalian nanti lihat, nanti Bapak jelaskan. Kalau yang tidak paham silahkan ditanyakan. Silakan Bapak akan tayangkan dulu materinya. Nah, variabel persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel. Di sini untuk materinya, nah, peta materinya ada arahan materi, kemudian yang kedua dengan satu variabel, yang indikatornya adalah mengenali persamaan linear satu dalam segala bentuk dan variabel. Selanjutnya menentukan bentuk setara dari persamaan linear satu variabel dengan kedua ruas ditambah di ibu kota Indonesia. Benar atau salah? Benar. Di Jakarta ibu kotanya Bandung. Berarti Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Pernyataan yang kedua. Yang pertama, buah durian rasanya manis sekali. Ahmad adalah anak yang pandai. Kemudian, makanlah makanan yang pernyataan atau bukan? Bukan. Coba tunjukkan yang bukan pernyataan dengan alasan. Setelah mempelajari materi dapat disimpulkan Dan bukan kita bisa mengerti. Dari kalimat berikut, ya, yang pertama buah durian rasanya manis sekali. Ahmad adalah anak yang pandai. Makanlah makanan yang bergizi. Anak itu wajahnya sangat cantik. Belajarlah yang rajin agar naik kelas. Ini pernyataan kebenaran bisa dibuktikan atau tidak? Coba angkat tangan. bukan pertanyaan. Pertanyaan, pernyataan. Silakan angkat tangan. Ya, Pak. Bukan pernyataan karena tidak bisa dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Oh, berarti ini setuju tidak ini bukan pernyataan? Setuju. Ya, karena ini tidak bisa dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Karena tidak semua orang, misalkan Ahmad adalah anak yang pandai. Pada itu tidak kita bisa uji dengan apa ya. Kemudian makanan yang bergizi. Cik si Ahmad makanan yang bergizi, cik si Bema ini makanan yang menjijikan. Maka tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang pernyataan. Nah, bukan pernyataan. Kenapa? Sudah dijelaskan tadi. Karena belum jelas ini misalkan kebenaran dan kesalahannya dan tidak bisa dibuktikan. X-nya kita ganti ke provinsi Banten, maka X-nya menjadi kalimat yang benar. X-nya kita ganti ke provinsi Banten, maka X menjadi kalimat yang salah. Misalkan yang kedua, 8 ditambah Y sama dengan 12. Kalau Y-nya kita ganti sama dengan 4, kalau 4 tambah 8 sama dengan 12, maka ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian Y sama dengan 6. Kalau Y itu tadi kita belajar persamaan linear satu variabel, sedangkan variabel itu kita tidak tahu. Ternyata variabel adalah lambang yang terdapat pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota dari himpunan semesta sehingga menjadi kalimat yang benar atau salah. Variabelnya adalah APD, lembar kerja peserta didik. Di sini di LKPD ya, di LKPD nanti kalian kerjakan secara kelompok agar isinya sesuai dengan materi ya. Kita sudah dijelaskan. Nanti Bapak bagikan LKPD ya, Bapak bagikan dulu satu kelompok satu saja. Ya, silakan
Untuk LKPD-nya dipelajari per kelompok, ya. Jadi untuk ya silakan itu dibaca, kemudian nanti LKPD-nya setelah adanya bahan ajar kalian kerjakan karena materinya semuanya dari bahan ajarnya. Kenapa disebut persamaan satu variabel padahal pada contoh 3y plus 2, 2y plus 5 kan ada dua variabel? Coba jelaskan Pak. Ya. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 1. Ya, disitu kenapa disebut dengan dua variabel? Padahal di contoh tadi 3y plus 2 sama dengan 2y plus 4. Hanya memuat satu variabel yang sama karena di situ variabelnya adalah variabel y dengan y. Maka variabelnya adalah satu variabel. Kalau misalkan x dan y maka dinamakan dua variabel. Walaupun misalkan di situ ada y dengan y di dua kalimatnya misalkan, tetapi itu hanya satu variabel karena itu adalah variabel yang sama, yaitu variabel. Apa pertanyaannya? Acungkan dulu coba. Ya, apa pertanyaannya? Apa yang disebut dengan konstanta? Ya, konstanta. Apa yang disebut dengan konstanta? Di bahan ajar ada yang disebut dengan konstanta. Ya, untuk konstanta di sini ada variabel, ada konstanta. Misalkan, ya, misalkan untuk seperti ini, 4x plus 2. 4x plus 2. 4x adalah variabel, sedangkan 2 adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak memiliki variabel. Untuk 4x ada variabel x, sedangkan 2 tidak ada variabelnya, dinamakan dengan konstanta. Maka konstanta dinamakan dengan angka yang tidak memiliki variabel. Jadi misal 1, 2, 3, 100 itu dinamakan dengan konstanta. Kalau variabel misalkan 2x, 2a, 2b, 2c, 3y itu dinamakan dengan koefisien. Maka di sini ada 2 dinamakan dengan konstanta. Karena selesai? Sudah selesai. Silakan kalau sudah selesai dari bahan ajar dari LKPD yang sudah dibagikan kepada semua kelompok. Kelompok mana nih yang mau mempresentasikan hasil atau merangkum, ya, atau merangkum dari kegiatan pembelajaran hari ini dari LKPD? Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Silakan, namanya siapa? Siti Nur Hasanah. Silakan Siti Nur Hasanah di hasil kelompoknya tadi. Kesimpulan dari semua kegiatan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, setelah mempelajari materi dapat disimpulkan bahwa pangkat tertinggi pada persamaan linear satu variabel adalah 1. Persamaan satu variabel dipisahkan dengan tanda sama dengan. Kalimat terbuka adalah kalimat yang masih memuat peubah variabel dan belum dipastikan nilai kebenarannya. Ya, jadi kesimpulannya dari bahan ajar yang sudah kalian baca adalah yang coba yang lain, ada yang lain? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Alhamdulillah kalau sudah jelas, maka nanti tugas kelompoknya
dikumpulkan ke depan. Silakan satu orang perwakilannya untuk mengumpulkan. Satu kelompok, dua, sudah beres? Sudah. Kelompok tiga, selanjutnya kelompok empat. Ya. Jadi ini nanti buat penilaian kalian setelah pelajaran ini selesai, apakah tercapai atau tidak pelajaran kita. Diperiksa dulu ya. Dan tugas sudah dikumpulkan, maka sebelum diakhiri pembelajaran kali ini, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah, kesimpulannya adalah kalimat terbuka itu belum bisa dikatakan benar atau salah. Kemudian untuk satu variabel tadi sudah dijelaskan bahwa satu variabel itu variabelnya hanya ada satu. Misalkan bukan A dengan A, itu hanya satu variabel. Tetapi kalau lebih dari misalkan A dengan B, itu dinamakan dengan dua variabel. Kalau A dengan A dinamakan dengan satu. Bejat, enak, itu bukan termasuk pernyataan karena tidak bisa dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Berarti yang seperti itu jangan disebut dengan pernyataan, maka bukan dinamakan dengan pernyataan karena cantik Pak, si A cantik, si B mah enggak. Misalkan enak makanan, sate kambing enak, tapi kalau menurut si B sate kambing itu tidak enak karena dia punya penyakit darah tinggi, maka tidak bisa makan daging kambing. Bunga itu indah, indah itu tidak bisa kita nilai, bisa berapa keindahan bunga itu nilainya, 9, 10, 11 ya. Misalkan tidak jelas kebenarannya, maka tidak disebut dengan pernyataan. Coba kesahkan setelah belajar persamaan linear satu variabel hari ini. Coba silakan, punya nggak kesannya? Berkesan tidak? Berkesan tidak? Berkesan. Ya, coba berikan apa kesannya setelah kalian belajar ini. Jadi kesannya adalah jadi tahu tentang variabel satu. Apa lagi? Kesannya? Jadi manfaatnya setelah belajar ada tahu tentang variabel itu apa, ya kan? Selanjutnya ada kelompok ini ada kesan nggak? Apa? Akan buat hal-hal. Silahkan kalian kerjakan, nah, silahkan kalian kerjakan tugasnya, ya. Jadi nanti hari Selasa kita akan bertemu lagi. Ya. Jadi tugasnya sama, tugas kelompok. Silahkan oleh kalian dikerjakan di rumah dengan kelompoknya. Nah, ini bagian lagi tugasnya supaya ada di rumah, jangan nganggur supaya belajar ya. Jadi di rumah silahkan kalian kerjakan untuk tugas-tugasnya dan hari Selasa dikumpulkan lengkap dengan nama kelompoknya. Silakan ya. Pembelajaran hari ini mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah disampaikan pada materi persamaan linear satu variabel. Selanjutnya nanti untuk minggu depan kita akan bertemu lagi, tugasnya silakan dikumpulkan. Kemudian untuk sebelum pulang kita sama-sama berdoa. Silakan pimpin doa